Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Edu Kreasi dalam Inspirasi Cipta dan Karya di HUT RI 76. Tantangan menghadang, pejuang melanglang. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang guru pejuang luar biasa, guru pembelajar, di mana kiprahnya sangat-sangat menginspiratif. Bagaimana kiprahnya? Kita simak berikut ini. Bu Hajah Heli Setiawati MM dari SMP Negeri 13 Bandung. Beliau lahir di Tasikmalaya 6 Juni 1965, bekerja di SMP Negeri 13 Bandung. Aktif di organisasi pengurus Teflin periode 2012-2014, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Bandung, Pokja Gerakan Literasi Kota Bandung, Instruktur Nasional Literasi Coaching UNJ dan Kemdikbud. Prestasi yang telah diraih: tahun 2010, The Best E-Learning Facilitator Oracle Education Foundation tingkat nasional. Pada tahun 2010, sebagai narasumber simposium para kepala sekolah di Selangor, Malaysia. Tahun 2011, juara 1 Gupres tingkat Kota Bandung. Juara ketiga tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. Beasiswa magang di Brighton Senior High School Adelaide, South Australia pada tahun 2011. Juara kelima Lomba Karya Ilmiah tingkat Jabar 2012. Instruktur Nasional Kurikulum 2013 dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Instruktur Kota Kurikulum 2013 dari tahun 2017-2018. Sebagai narasumber materi Merdeka Belajar Disdik Kota Bandung pada tahun 2020, sebagai narasumber materi Merdeka Belajar MGMP Bahasa Inggris Kota Tasikmalaya dan Kota Bandung pada tahun 2020. Coach di 6 provinsi program literasi coaching UNJ dan Kemendikbud pada tahun 2020. Karya tulis pada tahun 2007, sukses ujian nasional dengan penerbit HUP. Pada tahun 2013, buku teks Let's Speak English for Junior High School, kelas 7, penerbit Irama Widya. Pada tahun 2016, antologi Our Visit to Singapore, penerbit Rumah Dunia. Pada tahun 2017, antologi Our Visit to Singapore, penerbit Rumah Dunia. Dan pada tahun 2017, latihan soal pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Di tahun 2018, Sayap-Sayap Emas, diterbitkan oleh Media Guru. Pada tahun 2018, menggunakan metode demonstrasi pada materi prosedur bahasa Inggris dari halaman 5762 Jurnal Pendidikan IGI Kota Bandung. Berikut foto-foto kegiatan beliau, beasiswa Adelaide, South Australia, Alkop Project, kegiatan menggerakkan guru, menguasai literasi teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan di sini menggerakkan guru bahasa Inggris dalam menulis. Menggerakkan guru mengenal dunia. Menggerakkan guru meningkatkan pedagogi persiapan UKG. Membina komunitas Extensive Reading Pokja Literasi di Sarpus, organisasi di bawah pimpinan Ibu Wali Kota Umi Odet. Pendampingan guru dari sekolah yang menggunakan kurikulum 13.
Menjadi international fasilitator melatih keterampilan abad 21 ratusan guru dari berbagai negara. Dan beliau berhak atas guru berprestasi ketiga tingkat provinsi dan the best facilitator dari Thinkwest. Reviewer buku PJJ Kemendikbud Ristek. Belajar sepanjang hayat, jangan berhenti berbuat baik. Luar biasa. Kita bertemu dengan beliau secara langsung. Apa kabarnya Bu Haji Yeli? Alhamdulillah baik, luar biasa hebat. Sehat. Sehat selalu ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali nih, sangat menginspirasi kegiatannya dan juga semangatnya ini yang energinya luar biasa. Alhamdulillah, amin. Bisa energinya sehat selalu ya Bun ya. Iya, amin, amin. Sehat. Kita coba ngobrol dulu di sini, di karya tulis ya. Ini luar biasa sekali. Pergerakannya tuh tidak terhenti ya dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2007, kemudian ini sharing screen-nya kelihatan? Enggak. Oh, bentar. Belum. Sebentar. Ya, di sini dari tahun ke tahun luar biasa ya. Dari 2007 sampai 2018, buku-bukunya luar biasa. Ini bisa cerita mengenai buku-buku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama udah diundang di sini, Bu Sri. Hebat sekali ya. Alhamdulillah bisa bertemu. Sebenarnya kalau dalam hal tulis menulis, saya itu merasa tidak mampu. Nah, jadi kalau berbicara ya, istilahnya kalau ada paper orang lain dan saya presentasikan, saya akan bisa ya, dipelajari dulu tentunya. Tapi di tahun 2007, nah itu ada teman yang teman guru gitu ya, dan beliau sekarang sudah purna bakti, kemudian sangat semangat sekali membuat buku. Nah jadi ikutan membuat soal-soalnya. Dan pada saat itu belum ngeh, jadi untuk apa gitu menulis. Tetapi untuk pelatihan-pelatihan sudah mulai ikut di LPMP, misalnya dikirim dari sekolah atau ada teman yang mengajak, itu sudah mulai. Kemudian ini buku teks Let's Speak English juga itu diajak teman, gitu ya. Jadi ikut-ikutan. Itu di awal kurikulum 2013 digulirkan. Nah, sebenarnya ini harusnya berlanjut. Tetapi waktu itu ada teknis ya. Ada hal teknis yang bisa tidak berlanjut. Pada tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah penerbitnya menelepon, Bu Eli teruskin lagi karena kelas 8-nya itu sudah dibuat tetapi belum diterbitkan. Ya ini tetapi sayang ya, baru kelas 7 berarti ya? Iya, dan bukunya bagus. Bukunya dijual di Gramedia. Dapat apresiasi dari guru-guru di Medan tuh. Minta kelas 8-nya. Dilanjutkan tapi, ya. Iya, bagusnya sih, tapi nggak tahu ya nanti ke depan mungkin. Mudah-mudahan ya ada waktu untuk dilanjutkan. Insya Allah. Karena itu mememerlukan energi betul. besar ya, energi besar, terus menulis mencari gambar. Itu luar biasa. Kalau masalah bahasa atau apa nanti kan ada editor, ada teman yang edit gitu ya, ahlinya. Tapi itu perencanaannya, merancangnya itu tuh yang bolak-balik gitu kan, nggak sesuai, terus nanti datang. Nah ini yang antologi ini yang saya suka menulis itu menulis artikel. Terus dari tahun 2007 sampai ke sini tuh udah beberapa penerbit, kemudian udah ada yang memulai, penerbit yang mulai mengajak membuat untuk bikin CD kalau dulu ya, pembelajaran untuk. Nah itu tidak berlanjut karena memang merasa tidak mampu gitu. Dan memang waktu itu mungkin anak-anak masih kecil ya, jadi ininya ke anak-anak fokusnya dan tidak merasa manfaatnya tuh apa gitu. Tapi pas mengenal artikel ini mulai tahun 2016 itu suka
Karena nyaman kalau menulis. Iya, bebas kan? Ya. Bebas mengemukakan aturan, apa? Iya, berkenalan dengan Mas Gong ya waktu itu. Jadi kita ke literasi wisata ke Singapura, terus ajak teman-teman gitu. Oh, dan yang tadi fotonya ya, yang mengenal dunia ya, itu. Iya. Jadi itu yang mulai membangkitkan ternyata enak, nyaman, karena Mas Gong itu melatihnya itu learning by doing. Maksudnya begitu datang di airport misalnya, dia tuh mengadakan briefing sebelum berangkat, sebelum masuk ke waiting room itu ya. Nah, terus beliau selalu jangan lupa harus sensitif. Nah, itu yang bikin harus sensitif. Kalau penulis itu harus sensitif dengan lingkungan. Apapun yang ada di lingkungan itu perhatikan, dipoto, ditulis. Betul. Itu yang itu jadi modal utama kan untuk bahan ya. Untuk background, untuk evidence gitu ya. Betul. Jadi setiap gerakan, dan itu ternyata saya tuh kebetulan sering moto kalau kemana, dan ternyata dari foto-foto itu bisa bercerita kan, satu foto aja kalau ngajar udah bisa bercerita 80 menit gitu. Nah terus sampai sangat berkesan begitu masuk pabean, kita kan diperiksa segala macam, banyak sekali air minum. Terus Mas Gong bilang, coba sensitif katanya. Kenapa itu ada air minum? Kan katanya sudah diperingatkan tidak boleh bawa air minum. Kalau bawa botol kosong gitu ya. Kalau ke Singapura bawa botol kosong buat cebok. Nah, terus kayak di Australia. Ya, nah, betul. Terus ini apa? Toiletnya kering. Nah, terus beliau bilang, itu kenapa katanya? Kan udah dikasih tahu itu tidak literate itu, tidak memahami diri, tidak memahami instruksi. Langsung kalau ya, literasi wah itu nyentuh benar ya, jangan takut. Jadi kalau kita selalu ketakutan bawa baju menang katanya, backpackeran tapi bawa baju berapa koper, pakai sepatu gitu yang high heel gitu, jangan ini kata. Jadi dari situ saya terus banyak gunting di pabean itu. Begitu kita periksa koper dan sebagainya, di situ tuh ada kontainer kaca, ada gunting banyak kecil-kecil. Coba lihat. Itu apa? Itu kan kita udah dikasih tahu jangan tidak bawa boleh. Yang kayak itu. Penasaran. Jadi ya? itu diambil. Oh, harus sensitif. Nah, itu tuh padahal saya udah menjadi guru berpuluh-puluh tahun. Artinya itu tuh sangat saat kita membuat RPP, pada saat kita breakdown silabus ke RPP, breakdown materi ke kegiatan gitu kan. Nah dari situ, jadi itulah yang kedua, sampai 1 tahun itu bisa 2 kali ke Singapura itu untuk literasi. Dengan Mas Gong lagi ini yang keduanya. Ya, itu bawa teman-teman. Berapa orang asalnya kan dibawa? Banyak kan, 33 orang, 33, dan bukan hanya dari Bandung semuanya aja dari ya. guru SMP atau ada guru Enggak, lain? ada SD, ada guru SD. Ada. Dari SMK. luar kota Bandung pun ada. Ya, ada. Dari akhirnya terus meluas, dan akhirnya banyak orang yang Wali antar yuk misalnya ke Singapura, terus nanti dibayarin ini. Tapi kalau kemarin kan kita tidak bisa karena ninggalin kelas kan ya. Kalau misalnya tidak penting-penting amat ngapain, apalagi kalau misalnya saya punya travel, misalnya profesional travel gitu. Nah dari situ juga saya mikir travel dari ini, dan mulailah saya juga gitu ya. Ide-ide lain. Iya. Nah sebenarnya tahun 2010 itu ada yang kelewat ya, saya tuh jadi keynote speaker di yang karena Think Voice itu ya, dari 29 sampai 12 itu saya punya travel dari sana, cuma saya lupa ini memberikan ininya. Nah mulai dari situlah kemudian mulailah mengajak teman-teman menulis, kemudian nah sementara teman-teman sudah udah lari kenceng, saya tuh sebenarnya masih tetap di tempat karena saya cuma ngajak gitu. Belum, tapi sekarang ya? belum ya, alhamdulillah sih ada buku sayap-sayap emas itu, jadi semua buku saya itu nanti judulnya menarik nih, sayap-sayap emas ya. Ini benar-benar sedang naik haji gitu ya Bu Haja ya? Iya.
Jadi waktu itu sampai sama editor, bukan sama editornya, sama pembimbingnya, sayap-sayap emas. Bu Heli, kenapa sayap-sayap emas? Memangnya Bu Heli sudah punya sayap-sayap emasnya? Kalau judul buku itu sayap-sayap emas, berarti kita tuh sudah punya sayap. Sudah, saya bilang. Kenapa? Saya cerita pengalaman saya dari 2006, 2007, 8, 9. Wah, itu mah katanya memang setiap itu tuh bisa berpuluh-puluh buku gitu. Nah, hanya yang paling berkesan dulu pada saat ini ya, pada saat menulis buku Sayap Emas ini, ya berhaji itu gitu kan, tidak pernah terbayangkan kan, tidak berdoa pun, waktu nikmat, sehat, ibadah. Iya, kenikmatan, anugerah dari Allah ya. Nah itu, dan insya Allah semua buku itu akan berjudul Sayap-sayap Emas, tapi episode yang lain. Dan sekarang lagi nih. Sekarang tuh buku baru Petualangan nih. Naomi. Petualangan Naomi. Iya, ya. Luar biasa. Ceritanya ya. Dan petualangan. Jadi Naomi lahir, banyak sekali kegiatan. Dia udah pergi kemana-mana, keliling Asia, Eropa, udah ya. Nah, jadi saya pikir orang sekarang kan tidak dicetak ya foto itu. Tidak dicetak. Nah, jadi ibu bapaknya tidak disimpan di Instagram, disimpan nanti kalau kena virus kan hilang gitu. Nah, Kak, jadi saya mulai bertema misalnya Petualangan Naomi di kebun binatang. Tapi bukunya itu kalau menurut saya keren karena Naomi punya banyak buku dan saya ATM dari buku-buku tersebut. Keren. Punya banyak ada iglo tuh. Ada iglo, Naomi punya banyak iglo, kemudian big book yang hanya satu kalimat tapi gambarnya banyak ya, gitu ya. Ceritanya banyak. Nah, saya ngikutin itu. Jadi nanti buku seriesnya luar biasa tuh, bakal banyak jadi judul buku-buku yang nantang ya buat anak-anak dan lain ya. Mudah-mudahan penerbit udah ada dan udah ya insya Allah Oktober muncul. Luar biasa, ditunggu nih Bu nih. Oke, berikutnya nih kegiatan di beasiswa ya. Ini dapat di Adelaide ya, tahun berapa nih? 2011. Oh, setelah saya berarti ya. Dulu di 2000, Angkatan 2 ya. Oke. Di Angkatan 2 ini berapa orang guru nih yang diberangkatkan? 40. Dan sama ya, 40 juga. Iya, programnya kan sama. Dan saya jadi ketua rombongan. Nah, ya, kalau yang angkatan 2 itu keluar yang dari nih yang bisa diinspirasi nih. Jadi ketua rombongan guru-guru ke Australia yang notabene kebanyakan bukan guru bahasa Inggris, ya, guru SD kan, guru matematik gitu. Jadi yang lucu karena saya berpikir kita orang dewasa, jadi instruksi itu hanya sedikit aja mereka udah ngerti gitu ya. Betul. Nah, tapi begitu datang di Sydney Airport, hilang tuh 20 guru. Hah, kemana? Bisa. Mereka udah duluan pergi ke transit ke airport yang untuk ke Adelaide. Kan kita dari Sydney itu naik bis itu kan. Nah, ke tempat yang untuk naik pesawat ke Adelaide. Ya, kita bilang dulu. Ya. Terus kepala rombongan kan ada ketua kecil rombongan kecil, tuh ditanya, ini Pak, ini anak buah ininya kemana? Duh, nggak tahu, kita cari-cari kemana. Taunya ya udah berangkat dulu. Taunya udah di sana. Astagfirullah, kan nggak mungkin diomelin kan. Tapi ketawa aja. Nah, belum aja nyampe ke sana ya baru mau naik itu udah banyak yang mengeluh. Bu, jadi udah banyak. Jadi itu yang bikin saya tuh kuat, maksudnya. Ya. Jadi mengeluhnya gini karena di situnya sendiri, di rumahnya sendiri, sementara belum menguasai bahasa Inggris, di hostnya sendiri. Jadi tidak bisa berkomunikasi mungkin ya. Jadi hal yang aneh gitu ya. Jadi karena kalau saya gini, ini udah kepilih nih saya ke sini, apapun juga, kan kita aja guru bahasa Inggris seminggu itu belum bisa ngomong bener kan, ya, belum bisa mengerti bener. Ya, kosakatanya beda ya. Kan kayak Heli, let's play game. Game, kita kan game gitu kan. Heli, where is David? Yang lucu lagi gini. Saya kan di rumah itu lantai 1, mereka lantai 2. Dulu di mana tempatnya? HF-nya? Aduh lupa. Cuma saya di tengah kota, 9 blok dari dekat berarti ya ke tempat training ya. Ya. Jalan kaki bahkan.
Jalan kaki tiap hari, enak diantar sama si Alan. Sehat, betul. Apa ya itu teh namanya, tempat training lupa lagi. Tempatnya teh Haliday atau apa gitu. Enak banget di situ. Cuma yang lucu tuh tentang kosakata, tentang akronim, tentang slang, bahasa slang atau apa namanya itu. Saya kan di bawah, dia di atas, si Alan berdua sama si Jenny di atas itu. Jadi pas pagi-pagi pergi, kita kan sholat duha dulu gitu kan. Dia teriak, Heli, let's breaky. Saya lari sambil pakai mukena. Let's breaky. Saya pikir ada anjing. Break. Jadi saya lari ke atas. Where is the dog? Mereka ya terkejut gitu ya. Hah, the dog gitu. Who said it's the dog? Gitu. Terus you said breaky. No, it's breakfast. Breakfast ya. Adaptasinya lumayan ya dengan bahasa mereka di awal-awal tuh. Iya. Dulu ini apa maksudnya. Dan Bu Sri gini, ini adalah hal yang saya yakini. Dulu waktu tahun 2003 kita pertama kan ada Ibu Kim ya. Bu Kim ya, apa yang paling berkesan itu apa? Enggak, Bu Kim itu ngajarin kalau saya berdoa gitu. Bu Kim itu gini, kalau saya berdoa, saya suka minta hal yang khusus. Misalnya, ya Allah saya ingin belajar di Australia 2 tahun, ya Allah. Nah saya tuh dari situlah saya mulai berdoa yang khusus. Tapi saya doanya gini, ya Allah saya ingin saya ingin ditugaskan ke luar negeri. Mulai dari tahun 2006 saya ke 3 negara. Waktu itu ada tugas ke Singapura, Malaysia, Thailand. Dan kalau dari guru-guru Bandung tahun itu belum ada ya abring-abringan ke Singapura, ke Thailand belum ada. Baru saya tuh waktu itu kalau di Bandung gitu ya, yang guru gitu. Nah itu mulai saya kaget. Nah dari situ saya sangat percaya dengan doa. Jadi mintalah saya terus-terusan. Kekuatan doa itu luar biasa. Iya, betul. Kalau saya kejadiannya gini, di 2003 BPG, terus ada yang bilang, Ibu dari UPI, karena saat itu menjadi the best performance ya, mengajar gitu kan. Nah, di situ betul-betul saya berdoa kalau ada rezeki, ada kesempatan, saya bisa kuliah lagi. Dan ternyata terjawab di 2011. Betul-betul kekuatan doa itu luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya nih. Ini mulai suka ataupun bisa goal gitu ya di project-project yang luar biasa. Ini bagaimana nih awal mulanya? Nah itu kalau saya tuh ngerasa gini, dulu tuh kan dari Tasik tuh dari kampung ya, sekolahnya tuh yang dari jauh sekali dari kota. Bahasa Inggris saya tuh jelek, pronunciation saya jelek, aksennya apa Sundanis banget gitu. Nah begitu datang ke sini ngajar di sekolah bagus, anak-anak tuh yang baru turun gunung dari tantangan Inggris. Ya jadinya ya. Yang dari Inggris baru turun gunung dari Inggris, yang baru turun gunung dari Australia gitu. Jadi saya belum pernah naik kapal terbang. Jadi pas waktu itu bukunya Bu Ika Damayanti, karangan Bu Ika, di situ ada airport, ada istilah-istilah yang saya tidak tahu. Akhirnya saya minta anak, lucu, minta anak ngajarin. Saya pikir, loh, kok masa saya guru saya ngajarinya? Mulailah saya harus belajar internet, belajar apa. Ini saya ini sendiri, daftar sendiri. Nah, hanya waktu itu memang lagi booming-boomingnya Korea itu mencari partner school di apa ya itu teh yang perkumpulan ekonomi. Nah, itu yang di Alkop. Nah, OPEC. Ya. APEC. Nah, itu di situ ya, mulai. Nah, itu mulai saya ditarik ke Alkop, terus dihubungi tahun 2011 loh ini proyeknya mulai. 2011 yang ini ya. 2011. Dan 2011 itu ya ini jadi mereka tuh seperti gini, mengadakan proyek sama kita, terus proyeknya itu mereka kegunakan gitu. Waktu itu saya tuh proyeknya dilatih saya dengan hutan Karembi. Hutan Karembi itu jadi ada hutan di Ranca Ekek, belakang Ranca Ekek. Nah di situ tuh
ada banyak sekali pohon yang ditebang untuk dijadikan arang. Nah, itu hutan Karambi. Dibelilah si hutan itu sama Yayasan Merah Putih. Kebetulan itu orang tua murid. Nah, saya diundang ke sana. Jadi proyeknya itu a student A plant. Jadi satu anak itu mempunyai satu tanaman. Anggrek waktu itu. Mereka harus merawat atau bagaimana? Merawat di kelas. Nah, itu jadi saya bawa anak-anak ke sana dulu, terus dibagi anggrek sama mereka, karena kan kita mengenal pohon, mengenal apa, itu proyek kita. Nggak tahu proyek yang lain beda, proyek yang guru-guru Korea beda, itu proyek kita, jadi environment ya, mengenal alam, mengenal lingkungan. Nah, di kelas itu mereka rawat, terus dibuat. Nah, terus kemudian kita juga saya terutama merancang kayak suhu di kita berapa, terus suhu di Korea berapa, terus tanah. Jadi anak-anak itu kita kebetulan alat-alat laboratorium itu sangat lengkap. Jadi pinjam alat ke sana sampai pada patah-patah atau harus mengganti. Jadi mengukur tanah. Jadi saya juga baru tahu waktu juga. itu. Udah STEM berarti ya? Jadi dimasukin ke itu, diukur tanahnya itu apa temperatur atau apanya, saya waktu itu lupa lagi. Kemudian cuaca gitu ya. Nah, kita laporkan dan aplikasinya beda, aplikasinya dari mereka. Nah, karena saya pernah dilatih dulu sama Telkom Korea lah waktu itu. Telkom sama itu SMA. report progresnya berapa hari gitu? Sebulan sampai 3 bulan. Dan itu waktu itu anggarannya, dananya itu langsung cash, langsung ke rekening, langsung ke rekening. Iya, udah aja langsung. Makanya enak, makanya tidak bisa I can't take my eyes on you. On it, luar biasa betul. Iya. Nah, sampai kemarin tahun 2019. Berarti satu kelas ya anak yang mengikuti proyek ini? Satu kelas. Ada ekskul, jadi berganti-ganti sih, ada satu kelas, ada ekskul gitu, karena anak-anak kan diharapkan yang memang orang tuanya mengizinkan gitu kan, kita bawa-bawa ini apa. Nah, yang tahun 2019 itu yang proyek ini itu mereka ingin menginikan sosialisasi apa ya, macam ini Google Map. Tapi kalau saya kan, saya nggak begitu, tapi saya beda. Nah, ini saya udah dapat tiket ke Korea, ke Seoul, tahun 2019. Tapi ibu saya minta diantar, minta ke umroh. Jadi waktunya, jadi pas tanggal 26 itu saya pulang. Iya, pas 26 saya pulang ke Indonesia, nah tanggal 26 itu saya harusnya ke Korea. Nah, ini mulai menggerakkan ya, jadi sekaligus tidak hanya sebagai guru pembelajar, tetapi juga masuk ke guru penggerak nih. Iya. Terutama di literasi teknologi ya dalam pembelajaran ini kan luar biasa ya untuk mengedukasi mereka ini. Bisa cerita nih, ini kayaknya seperti dosen Bu Finita. Bu Finita, ya. Mentorku, suhu kami di Bandung. Selalu update informasinya. Ya. Kalau ini kegiatan-kegiatan ini saya tuh beruntung karena pertama menjadi ketua MGMP, dan beruntung di saat saya menjadi ketua MGMP itu jadi apa dapat block grant. Zamannya block grant gitu. Mulai tahun berapa itu dapat block grant? 2016. 2016. Jadi ada block grant hampir setiap tahun tuh. Rutin, alhamdulillah gitu ya. Jadi bahkan pernah 2 kali kalau nggak salah setahun atau gimana, lupa lagi ya. Nah, banyak kan kayak metode kayak apa. Tapi kalau karena kita kan sudah sama-sama di keterampilan abad 21 ya, literasi teknologi di tahun 2009, jadi saya arahkan ke situ. Jadi saya undang, dan kalau saya ada blog grant gitu, yang diundang itu teman-teman dari sekolah kecil. Jadi bukan sekolah besar yang sudah jago, tapi dari sekolah jarang kecil. Ya mereka kan. Dan mereka itu bersyukur sekali. Jadi testimoninya itu, Ibu, saya baru pertama kali ini ikut pelatihannya kayak gini. Kesempatannya kan jarang ya mereka ini, betul. Terus gini, mereka ternyata ada guru-guru misalnya yang guru honor itu yang bukan dari pendidikan, dari yang apa yang
bahasa tapi bukan pendidikan, otomatis kan teaching tekniknya belum dikuasai benar gitu kan, belum. Betul. Nah, jadi pada saat kemarin guru penggerak, ngapain ikutan tes guru penggerak, saya mau udah jadi guru penggerak. Udah jadi guru penggerak, betul. Ini juga menggerakkan guru-guru menulis ya. Ini luar biasa ya. Ini ada berapa karya buku ini yang berhasil menulis? Banyak teman-teman banyak ya, karena Kota Bandung kan literasinya bagus ya, literasi untuk guru-guru terutama. Tapi kita waktu itu ini ada satu yang antologi tapi udah adaminya udah ada tapi terbitnya belum gitu. Tapi teman-teman ini udah banyak sekali yang sudah menulis. Bisa agendakan acara bedah buku bersama nih. Iya, bisa. Nanti mau. Ya. Lumayan kan bisa saling sharing-sharing ya, karena kan guru-guru penulis ini kalau kumpul tuh luar biasa mereka ya. Iya. Dan kalau tidak kumpul, ide itu pakem. Betul. Ide pakem. Biar terus ini membara gitu ya. Iya. Nah ini yang tadi ya dengan Mas Golagong ya. Mas Golagong. Ya jadi. Dan kalau ke Singapura tuh enak itu kemana-mana juga nggak akan nyasar ya, karena di situ-situ ada. Kenapa nih kok kayaknya banyak ibu-ibunya ya? Iya emang bapak-bapak mah anak muda. Bapak-bapak ada satu orang Pak Peri yang kemarin wafat itu. Kalau ini? Ada itu guide. Guide-nya. Guide. Ada anak-anak, ada murid, ada siswa. Murid juga ikut ya siswa. Ikut. Ada orang tua juga ada ikut. Siswa. Dan yang menyenangkan gini, karena pas di sana itu ini kan alat transportasi, ini kok bisa gini. Nah ini jadi wawasan saya nanti saya nanti. Nah itu yang guru-guru juga jadi tambah belajar ya. Banyak belajarnya, kita kan diskusi gitu kan. Karena Mas Gong itu sangat keren banget melatih ininya tidak teoritis. Jadi kita cuma pelatihannya itu duduk di depan Merlion Park misalnya, terus diskusi, terus Mas Gong memberikan ini, terus kita coba misalnya dari patung itu, dari air, apa nih yang akan diceritain kayak gitu-gitu tuh jadi jadi setiap orang tuh menulis di situ tuh. Air enak ini. Ya, jadi kitanya bisa berkembang si tulisannya ya. Nah, Oke, menarik sekali ini. Berikutnya di sini menggerakkan guru dalam meningkatkan pedagogi juga ya, persiapan UKG ya, karena ini penting sekali ya kompetensi guru ini. Sering ini mengadakan ini, jadi guru-guru waktu sebelum pas UKG itu rutin, jadi ada yang masif, banyak yang datang itu, tapi ada yang kayak pelatihan kayak gini, membahas soal per soal itu hanya beberapa, misalnya wilayah utara. Dan gini, karena guru-guru itu makin kesini itu profesional, tetapi banyak hal yang mungkin harus di-upgrade. Nah, terutama karena berhadapan dengan siswa terus, apalagi yang wakasek yang kayak gitu banyak tugas ya, jadi mungkin lupa. Ya, betul. Jadi tidak menggali sisi profesionalismenya ya. Iya. Banyak lupa kan, materi banyak lupanya, nilai UKG juga jelek karena memang banyak yang tidak bersentuhan dengan ini, banyak yang tidak membaca kan, membaca materi. Tidak banyak yang tidak mengerjakan soal-soal. Harusnya kan tetap latihan TOEFL, latihan mengerjakan soal-soal, latihan buat soal, itu tuh kan menjadi kebiasaan harusnya. Tapi kan guru administrasi aja sangat banyak ya. Sangat dan nyaman. Dan mungkin ada di zona nyaman. Mungkin. Betul. Kalau kita kan mungkin kan, jadi mungkin terpetakan ya guru-guru kita ini kan, ada yang memang di zona nyaman, ada yang memang di zona tantangan ya, mungkin ya jadi ya udah diikutin terus. Ya, nah, ini yang bisa bergabung bersama Ibu Wali Kota Umi Odet ini luar biasa nih Bun. Alhamdulillah. Jadi ini kan Pokja Literasi. Jadi di perpustakaan Kota Bandung itu ada Pokja Literasi.
Nah, itu Pokja Literasi karena setiap kota itu harus ada ya Pemda dari perpustakaan. Nah, itu Pokja Literasi itu ada berbagai bidang, ada bidang ini, bidang itu. Nah, saya khusus komunitas extensive reading memegang. Anak-anaknya itu anak berbagai sekolah. Dan ini kewalahan. Aduh, anak-anaknya keren banget. Jadi saya kan lagi banyak kerjaan nih, banyak ini. Nah, jadi anak-anak kita kan ada organisasinya juga, ada ketuanya, ada sekretaris dari berbagai sekolah itu, dan mereka itu willing. Saya jadi sekretaris, saya jadi ini gitu. Keren banget. Nah, hebat. Jadi aduh nih digimanain, makanya pertama kali kegiatan itu menggandeng Muhammadiyah University. Di sana ada extensive reading community dan sangat aktif. Nah, itu anak-anak suka banget. Terus yang kegiatan kedua kita jalan-jalan ke Inggris, ke London sama ke Bristol. Nah, di sana itu kita mengundang siswa Indonesia yang di Inggris untuk cerita membaca di sana seperti apa. Ternyata ya Bu Sri, di sana itu belajar bahasa Inggris itu kalau yang namanya belajar bahasa itu mereka tuh ke literatur. Tapi kalau yang membaca mereka itu ke sastra. Gitu. Udah beda banget. Terus yang keren lagi di Bristol. Di Bristol tuh anaknya itu kan anak SD. Itu bukunya tuh udah grader. Jadi ke perpustakaan itu ada kewajiban meminjam buku, misalnya seminggu 2 atau seminggu 3. Itu tuh harus by grader. Dia kelas berapa? Dikasih yang warna hijau. Nah, kalau udah teman kasih, itu saya masih belajar. Hal-hal yang kayak grader gitu masih belajar. Nah, terus yang terakhir tuh kemarin anak-anak membaca apa ya? Jadi sebulan sekali. Nanti Bu Sri mohon bisa menjadi narasumber ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, amin. Siap bantu Bu. Ini alhamdulillah ini jadi bisa berkiprah. Ya. Literasi ini memang butuh orang banyak nih ya, tidak bisa sendirian ya. Oke, nah selama mendampingi guru nih, ini serius. Selama mendampingi guru di kurikulum 13 ini ceritanya bagaimana ini? Seru juga nih sepertinya. Iya, jadi menjadi guru pendamping itu dari sekolah yang swasta kecil gitu ya, sampai swasta besar, dari sekolah negeri yang dulu mah klaster-klaster gitu ya, klaster 3 sampai klaster 1. Nah, itu tuh sangat bermanfaat bagi saya dan memang mereka itu memerlukan pendamping. Nah, memerlukan pendamping itu kenapa? Karena kayak di sekolah besar, sekolah swasta dan sekolah negeri yang favorit lah, yang besar, guru tuh menguasai materi. Guru tuh sangat menguasai materi mengajar itu. Tapi teaching teknik, terus teknologi, nah itu contoh misalnya gini, mengajar. Terus dia itu menggunakan screen roll di kelasnya itu layar ya, kemudian menggunakan laptop atau apa. Begitu selesai, dia tidak mematikan laptop kemudian menggulung lagi screen ke atas, dibiarin aja seperti itu. Nah itu media ya. Itu teknik media, menguasai teknik media. Terus dia menulis, kemudian membahas, kemudian menulis di pinggir-pinggir itu dengan kecil-kecil dan acak-acakan ke bawah gitu. Nah, jadi manajemennya ya. Iya, classroom management. Nah, kalau ada lagi ya misalnya di sebuah sekolah swasta besar gitu ya waktu itu, classroom management yang padahal jadi anak yang pengalaman saya, anak itu meskipun pandai sekali bahasa Inggris, kalau kita sedang mengajarkan D3, congratulations, tetap harus itu, karena memang ternyata dia tuh merasa pandai, terus bikin percakapan yang kemana-mana gitu. Itu tuh salah. Kenapa? Pada saat diberi instruksi, create a dialogue, team, congratulations misalnya ya. Nah, kemudian dia berbicara kemana-mana, artinya dia tidak mengerti instruksi. Nilainya apa? 0. Nilainya 0 kan? Karena yang kita ajarin itu, meskipun dia udah jago, nggak apa-apa, udah jago. Boleh dia perlihatkan jagonya tuh sampai di mana, pronunciation-nya, clearance-nya, fluency-nya. Tapi tema itu dan kembangkan. Itu kan kurikulumnya.
Ya. Nah, itu dan saya sampaikan ke UPI karena saya aktif di Teplin itu kan. Jadi kalau ada rapat dengan orang UPI, dengan Teplin, dengan ini saya sampaikan juga kekurangannya itu ya seperti itu. Jadi kalau sekolah yang swasta yang kecil itu semangat banget gurunya. Nah, tapi teknik teaching, kemudian fasilitas kurang gitu. Jadi enak, beruntung sekali saya karena kita udah merasa banyak pengalaman gitu ya. Jadi diskusi dan memberi sarannya itu, memberi masukan, diskusi saran itu, ya. Alhamdulillah bisa diterapkan. Dan mereka semangat. Alhamdulillah gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi pas pensiun teh enak banget, banyak anak muda. Proses pendampingannya berapa lama nih? Karena ini tiap tahun ya berbeda-beda, ada yang dalam 1 tahun 15 sekolah itu mereka tuh pendampingan itu kan ada in-on ya. Jadi pertama kali pertemuan tatap muka 1 kali, membuat RPP dan sebagainya. Kemudian nanti kita ke sekolah masing-masing 2 kali. Jadi mungkin sebulan setengah lah. Sebulan setengah ya. Dan memang berdampaknya luar biasa ya dari hasil pendampingan ini ya. Iya. Dan ketahuan ya mana yang energik, mana yang mau belajar, mana yang di zona nyaman, ya udahlah pakai yang mana aja, mana yang aduh ya Allah zaman tahun 2017 itu yang keterampilan abad ke-21 yang 4 itu harus literasi digimanain, ini digimanain, malah ada ya si guru itu tidak mengerti itu gitu ya, meskipun udah diajarin malah mengambil entah RPP dari mana yang di dalamnya itu literasi, tapi menjelaskan literasi itu apa. Bapak, atau ini mah artikel, bukan di RPP. Menyenangkan, alhamdulillah. Dan menyenangkan betul ya, pada saat kita mendampingi dengan beragam karakter ya Bu ya. Iya. Dan ini sepertinya nih sangat luar biasa nih, yang ini menjadi international facilitator ya. Iya, aduh ini privilege yang sangat. Benar-benar nih ratusan guru dari berbagai negaranya, negara mana aja nih? Kalau sudah ratusan. Inggris, ada Inggris, ada Turki, Mesir juga, diajarin Malaysia juga. Kalau Singapura tuh tertutup ya, enggak tersenyum. Dulu sempat ke Subang ya, India, mendampingi guru-guru Subang Guru, pada saat saya dulu. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Dan yang di coaching sama saya itu jadi juara. Subang sama Sukabumi jadi juara. Sukabumi juara, yang Subang juara. Ya, alhamdulillah masuk ke proyek terbaik ya 2010. Iya. Ini nih. Ini tantangannya gimana yang ini nih tantangannya? Ya. Bentar ceritain dulu ini ya yang berenam. Ya. Nah, ini dream team-nya ya, dream team Asia Pasifik ya. Boleh dibilang Asia Pasifik mungkin. Ini sebenarnya Pak Agus ya Bu ya? Pak Agus. Iya, Pak Agus. Saya kenal Pak Agus di sini. Ya. Yang hitam itu Bu Nurul ThinkWest Cem. Jadi dia yang mengurus ThinkWest di sini untuk Oracle. Indonesia. Nah, ini Mrs. Peter Kamal udah kenal kan ya? Mesti ya waktu pelatihan. Nah, beliau itu Direktur Program Asia Pasifik. Nah, saya itu mepet beliau. Jadi saya tuh berniat ingin menggantikan beliau jadi Direktur Program, dan beliau udah setuju, Heli setuju, I agree, you replace me katanya. Itu kalau pelatihan gini itu kan kamar kita berbeda. Dia mah di lantai 36, saya di lantai 26 misalnya. Tapi saya suka main ke kamarnya, Heli ke sini. Padahal di kamar itu ada Bu Nurul, ada siapa teman. Nah, ini Pak Sopiandi ya, guru SMA 22, ini keren banget. Nah, yang ujung ini sebelah Pak Agus, ini dari Malaysia. Nah, ini ya. Ini dari Malaysia. Jadi fasilitatornya itu dari Indonesia. Karena memang ininya juga dari berbagai negara kan. Ini sebelum saya jadi sebelum kita pelatihan ini, saya udah jadi fasilitator duluan. belum dapat mulai tahun berapa ini 2000? Ini 2010 itu ada. Pas di 2010 itu ya. Nah, saya dapat privilege ke Malaysia jadi keynote speaker untuk Headmaster Symposium. Kalau di kita RSBI di sana itu Smart School. Nah, jadi se-Malaysia itu di Kemendikbudnya Malaysia di Selangor.
Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Benar-benar di sana ya, itu, rezeki. wah itu di situ itu nginepnya di Eastern Hotel dan harus ini sama Oracle ya, dipilih sama keamanannya apanya gitu. Pesawat juga tidak boleh pakai yang lain, harus Garuda karena ininya keamanan dan sebagainya. Betul. Jadi nah terus Kayak di situ dimanjakan bener ya berarti ya. iya, Mm-mm. itu makanya saya puas banget gitu ya jadi guru tuh, alhamdulillah. Nah Bisa di situ sedikit itu cerita ininya nih, untuk menjadi fasilitator internasional itu kan pastinya luar biasa tuh proses seleksinya. ya ininya seleksinya itu kan dari project yang kita buat di webnya. Jadi pada saat itu ada 50 guru di Bandung yang pelatihan, 49 itu mati. Saya yang hidup sendirian. Nah, kita sebenarnya kan cuma bikin project gitu aja, dan pada saat itu saya baru mengenal keterampilan ABA 21, baru mengenal internet ini, dan karena saya merasa mengajar di sekolah bagus, saya harus memperkenalkan anak-anak ini. Saya tidak melihat anak-anak saya saat menjadi murid saya, tapi melihat 20 tahun yang akan datang. Betul. Mereka akan bersaing dengan anak-anak yang dari India, dan anak-anak yang dari India itu kepercayaan dirinya lebih tinggi. Nah, jadi saya berjuang terus. Imajinasinya ya, depan. Saya berjuang terus. Pelatihannya itu online juga loh, Bu Sri. Pelatihannya itu dari Amerika langsung 2 minggu. 2 minggu pelatihannya. Dan saya lulus. Makanya saya lulus, kemudian saya ikut proyek yang Asia Pasifik, yang lain dari India, dari mana-mana juga sama mati. Saya lulus. Nah, itu saya diambillah jadi fasilitator. Yang ngajar kemana-mana gitu. Dan $, ininya. Alhamdulillah pernah mendapatkan gaji bonusnya $. benar nih ya, bonusnya $, bukan lagi. Bonusnya bisa pengalaman. Pengalamannya itu kan tidak ternilai ya, betul. Hingga bisa meraih guru berprestasi juga di tingkat provinsi ya. Ya, juara 3. Dan itu perjuangan yang, aduh, kalau ingin nangis waktu itu tuh ya, kalau 2000 berapa itu di guru berprestasi? 2012. 2011. 2011. Pastinya berjibakunya luar biasa. Ini udah masuk kategori resiliensinya udah tinggi ya, daya juangnya ya. Bunda ini 2000 waktu guru berprestasi itu saya menang kan, juara 1. Saya nggak nyangka. Karena memang zaman saya itu belum ada yang ikut konferensi internasional kayak Teplin, belum ada yang mau capek-capek ke berbagai kota, ke berbagai sekolah ngajarin sekolah guru-guru lain, belum ada gitu. Jadi ya otomatis mungkin pada saat itu yang siap saya gitu. Nah, ini udah masuk kategori ini juga ya, ini menjadi reviewer buku. Wow, keren banget nih. Ini baru tahun kemarin ya. Jadi, ini baru ya, udah masuk PJJ ya. PJJ dan anehnya kita yang ada di Bandung kalah dengan teman yang itu kan si bukunya itu yang mengisinya itu kan dari Sulawesi mana gitu, yang tapi mungkin guru berprestasi tingkat nasional. Dia sudah pakai Canva. Sudah pakai Canva, sudah pakai apa gitu. Makanya saya tuh dari kemarin-kemarin itu jor-joran melatih, ya mengajak teman-teman gitu ya. Begitu. Nah ini memang hanya 1 jam diberi waktunya ya, karena kan kegiatannya di Bandung. Jadi tapi memang bagus lah ya, bagus ada hal yang seperti ini bagus gitu. Jadi manual, meskipun dipakai atau tidak dipakai nggak jadi bersalah. Ini masuk uji keterbacaan atau beda? Iya, uji keterbacaan. Uji keterbacaan ya. Iya, uji keterbacaan, dan kita memberikan masukan uji keterbacaan. Jadi memang ini banget sih, banyak yang ya kalau waktunya cukup sih kita bisa ya menginikan. Tapi memang kalau saya khusus ke RPP, ke kegiatan juga. Lebih ke substansi ya. Ya, jadi tidak ke titik koma gitu kan. Ada teman-teman yang ke titik koma gitu, akhirnya waktu habis atau. Ya, jadi tidak substansinya malah tidak tergali ya, karena waktunya juga mungkin terbatas. Oke, Bunda, ini hebat nih. Belajar sepanjang hayat, jangan berhenti dan berbuat baik.
Kenapa nih ngambil ini sebagai moto hidup? Karena merasa begini ya, saya kan bukan lulusan UPI. Saya tuh lulusan Unsil, kemudian S1-nya juga S1-nya alhamdulillah di Uninus. Dan untuk mencapai dari D2 untuk mencapai ke S1 itu lama sekali. Kenapa? Karena saya tuh terlalu banyak hal dikerjakan. Jadi tidak fokus. Nah, jadi terus saya bukan lulusan UPI. Sementara kalau lulusan UPI kalau keren gitu ya, kalau kelihatan keren. Kenapa? Karena kan dosen-dosennya itu wah gitu ya, keren-keren. Dan saya itu mengejarlah mereka. Bergabung, saya aktif banget kan. Ada conference. Saya ikut ke Palembang itu sama Bu Nenden sampai saya bisa satu kamar dengan Bu Nenden. Dari situ saya sama Bu Nenden diajarin pronunciation semalaman. Saya bilang, terus Bu Nenden diskusi sama saya. Wali, kalau ini teh gimana? Waktu itu genre based approach kan ya, waktu zamannya pokoknya ada waktu 2003 itu ya. Jadi gimana? Saya ngobrol, saya heran. Lah, Bu Nenden kok mau diskusi sama saya gitu. Dari situ, terus loh, Bu Nenden kok mau gitu sekamar ngajak sekamar karena Prof Fuad waktu itu harus ke Inggris dari Palembang. Jadi Prof Fuad ke Palembang, dari Palembang ke Inggris. Saya dengan dosen ABA. Dan pergaulan saya sama dosen-dosen, sama profesor-profesor. Jadi terus beliau itu sangat rendah hati. Ngobrolnya tuh bahasa Sunda sekali. Terus menghargai kita. Jadi menggali gitu ya. Loh. Terus kita apa yang bisa disombongkan dari kita gitu. Nah, jadi ya belajar itu memang tidak ada batasnya. Ya, belajar itu tidak bisa berhenti di situ aja. Nah, kemudian saya jadi guru. Dulu galak sekali. Nah, saya tuh punya teknik jurnal. Jadi setiap anak itu, saya lupa ya tidak diinikan jurnalnya. Setiap anak setelah belajar bahasa Inggris itu mereka malam itu harus menulis di jurnal. Nah, yang ditulis itu activity, saya pikir mereka menghafal itu tuh, recounting. Nah ya, sama dengan menghafal, activity, impression, suggestion. Dari kelas 7, di kelas 7 boleh bahasa Indonesia, kalau tahu bahasa Inggris silahkan tulis bahasa Inggrisnya gitu. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, dan ada yang bahasa Inggris full, ada yang bahasa Indonesia sebagian. Tahu tidak, ada anak yang menulis, Miss Helly is wild. Miss Helly is fierce. Belum mengenal sepertinya. Nah, terus memang waktu itu galak mungkin ya. Jadi anak-anak masih kecil, tekanan itu sangat tinggi lah gitu. Tekanan pekerjaan, tekanan rumah gitu ya. Harus ke sekolah, bawa anak, nggak ada itu tuh berpengaruh terus terang. Nah, terus diundanglah anak itu, Yesi namanya. Dan itu angkatan anak saya, si Teteh yang berusaha. Yesi, ini kamu bilang misal itu fierce, apa ya maksudnya? Kalau fierce itu untuk animal gitu ya, harimau gitu ya. Jadi Miss Helly itu seperti harimau. Oh, Miss maaf katanya. Bukan, Miss itu galak. Terus di situ teh kalau marah itu matanya melotot. Dari situ saya tuh jadi dari situ saya mengurangi belajar. Terus mulailah anak-anak hari ini menyenangkan sekali belajar bahasa Inggris. Mulailah anak-anak semangat. Terus di impressionnya saya suka, I like English, I like Miss Helly. Dari situ saya seneng banget dipuji. Nah terus mulai Miss sekali-kali main games. Saya belajar games gitu. Nah kesini anak-anak yang biasa menulis kelas 8 misalnya, anak tuh menulis setengah halaman jadi 2 halaman, 3 halaman, dan saya simpan beberapa. Terus disampaikan ke orang tua menulis, dan orang tua jadi seneng katanya, anak teh belajar apa aja katanya di sekolah jadi seneng Miss Helly. Nah, terus dari situlah saya belajar kalau ada materi itu yang susah dibikin mudah gimana. Nah, kalau yang mudah itu dibikin menyenangkan. Nah, jadi meskipun kita jadi guru bertahun-tahun ya nggak bisa stop. Betul. 4 tahun lagi nih pensiun, nggak bisa stop, harus belajar terus. Harus belajar teknologi apalagi sekarang. Betul.
untung sekarang banyak anak muda, jadi saya belajar ke Ya, teman. Bu, saya ajarin mengisi ini. ya, saling belajar bareng. Dan jangan berhenti berbuat baik, karena prinsip saya, do good always and the good will come back to us, will be back Ya, to us. betul. Jadi gini, kita berbuat baik ke A, nah itu akan balik Dibayar ya, bukan dari A, bukan dari A, betul. Dibayar dari di Z. yang lain. Dan Betul. itu tuh kenyataan, itu tuh kerasa banget. Terus kita yang berbuat baiknya, dan balasan buat baik itu bukan kita tanya ke anak-anak gitu. Betul. Oh, jadi saya tuh pemahaman saya, kalau kita melakukan sesuatu ternyata mengalir bukan hanya ke kita, ke orang tua, ke anak, ke suami, ke teman, ke kakak, adik. Betul. Kalau anak-anak melakukan sesuatu mengalir ke orang tua. Jadi itu do good always and the good will come back to us. Jangan berhenti berbuat baik itu. Wow, luar biasa. Jadi ini ya, apa namanya, tak cukup waktu nih, tapi sudah hampir 1 jam, malah udah lebih nih kayaknya 1 jam ya. Ya, kebanyakan ngomong. Tapi ini luar biasa sekali ya, mudah-mudahan menginspirasi dan saling mengisi ya teman-teman, rekan-rekan, untuk mood boosternya, untuk tetap semangat. Nah, sebelum diakhiri, minta 3 kata nih buat guru pembelajar. Hanya 3 kata saja. Hanya 3 kata. Untuk guru pembelajar. Harus belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan 3 berhenti kata. belajar. Wow ya, dan itu akan membuat kita semangat terus ya untuk tetap maju, karena kita berhadapan dengan anak didik. Didik mereka sesuai zamannya, begitu ya Bun ya? Iya, insya Allah, insya Allah. Terima kasih sekali Bun, menarik sekali, waktunya luar biasa, bermanfaat sekali. Kita bisa sharing ya, mendapatkan banyak informasi. Mudah-mudahan sahabat Edu semuanya kita bisa saling mengisi ya, dan membuat semangat kita dalam PJJ ini tambah terus ya, jangan kendor nih semangat. Amin. Ya. Okay. Amin. Dan selalu sehat tentunya, selalu sehat juga ya Bun ya. Amin. Sehat juga Bu Sri. Sama-sama, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Assalamualaikum, sama-sama, sehat sukses selalu ya. Ya, sukses juga. Ya. Sahabat Edu, demikianlah narasumber kita, guru pembelajar yang luar biasa, dengan pengalaman tentunya, dengan dedikasinya, dengan perjuangannya, tentunya hal ini akan membuat kita menjadi tergerak juga gitu ya. Orang lain bisa, kita pun ternyata bisa. Kalau kita memiliki motivasi dan semangat untuk berubah, terutama untuk mengubah anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Sekian dari Edu Kreasi, inspirasi, cipta, dan karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang. See you.